Jakarta, Opini News TV mengabarkan, menindaklanjuti hasil rapat koordinasi wilayah Kecamatan Cakung, tanggal 16 Juni tahun 2025 PLT Camat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Bapak Chandra, menghadiri undangan rapat koordinasi dengan anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Bidang Perekonomian Haji Syahroni SE, berlangsung pada hari Selasa tanggal 17 Juni tahun 2025 di kantornya Grand Palem RW 07 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Turut hadir juga para pimpinan SKPD di wilayah Kecamatan Cakung lainnya diantaranya yakni, Kepala UPRS 7 Penggilingan, Kasih Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan, Lurah Kelurahan Penggilingan Wawan, PLT Lurah Kelurahan Jatinegara dan Lurah Kelurahan Rawat Rate Jainuddin, Kasatpel Bina Marga, Kasatpel Sumber Daya Air, Kasatpel Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Kasatpel Pertamanan dan Hutan Kota Bapak Agus, serta Kasatpel Perhubungan Deden. Pada kesempatan itu PLT Camat Cakung Chandra S. menyampaikan kepada jurnalis Opini News TV ada 7 item yang menjadi pokok bahasan, antara lain rencana pengadaan tanah makam untuk warga Kecamatan Cakung di Rawat Rate, selanjutnya rute bus Transjakarta yang sempat terhenti dan jalan tembus dari Kelurahan Penggilingan menuju ke Kelurahan Jatinegara yang sudah puluhan tahun didambakan oleh warga. Mengenai jalan tembus Penggilingan ke Kelurahan Jatinegara menurut PLT Camat Cakung, sudah lama menjadi dambaan seluruh warga Kecamatan Cakung yang lokasinya sudah diproyeksikan antara PIK di Penggilingan ke Perumahan Jatinegara Indah di Kelurahan Jatinegara yang harus menyeberangi Kali Buaran. Selain itu PLT Camat Cakung juga menyampaikan, keberadaan angkutan umum mini Transjakarta yang selama ini melayani rute melalui PIK sampai Rusun Pulau Jahe dikeluhkan warga karena sejak tanggal 11 Juni yang lalu terhenti, padahal Transjakarta tersebut sangat dibutuhkan sekali oleh warga di wilayah Kelurahan Penggilingan terutama warga di RW 07. Lebih lanjut PLT Camat Cakung mengharapkan semua permasalahan termasuk adanya wisata air kali buatan untuk menambah pesona keberadaan situs sejarah Batu Penggilingan, agar segera direalisasikan. Sementara itu anggota DPRD DKI Jakarta Syahroni SE mengharapkan, agar masalah tanah pemakaman TPU untuk memenuhi 7 kelurahan sekecamatan Cakung cepat segera diatasi, sebab selama ini hanya tersedia di 2 lokasi yaitu TPU Penggilingan dan TPU Cakung Barat. Maka di Rawat Rate telah tersedia lahan untuk pemakaman milik Pemda DKI Jakarta yang sudah disepakati. Diharapkan bulan Juli nanti dapat dibuka bagi warga di 3 kelurahan terdekat yaitu Rawat Rate, Jatnegara, dan Penggilingan. Sedangkan mengenai rute angkutan mini Transjakarta Haji Syahroni SE mengharapkan, akses jalannya yang selama ini rusak secepatnya diperbaiki. Perumda Sarana Jaya dan Dinas Bin Marga seharusnya dapat bekerja sama, dan mengenai rencana wisata air Kali Buaran Haji Syahroni mengakui perlu dibangun bendung bukan permanen di hilir yang bisa dibuka tutup. Lanjut Haji Syahroni mungkin sebagian besar masyarakat Jakarta sudah mengetahui di wilayah Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur ini. Ada situs Batu Penggilingan dengan telah kita buatkan monumen Batu Penggilingan di Jalan Kalibuaran RT 10 RW 07 tersebut telah mendapat pengesahan SK dari Gubernur sebagai salah satu peninggalan bersejarah. Ya, kami dengan saya dengan beberapa teman-teman SKPD ya, ada perhubungan, ada lurah, ada kehutanan, ya, ada kebersihan LH, ada STA, terus ada juga Bina Marga, ada pengurus UPPRS 7 ya. Ini baru saja selesai melaksanakan kegiatan rapat koordinasi ya, di tempat Pak Ketua anggota DPRD Pak Haji Syahroni ya, yang memang notabene beliau sangat perhatian sekali dengan adanya pembangunan yang kegiatan yang membawa dampak kebaikan bagi warga sekitar ya. Dari beberapa hal yang disampaikan ada 7 item ya, dan itu langsung beliau pimpin, dan kami dari sini berterima kasih dan siap mendukung program dimaksud. Ya, yang pertama terkait dengan kebutuhan makam. Ya, makam di Jakarta itu sangat kurang sekali. Kebetulan ada lahan Pemda yang sudah diberdayakan melalui negosiasi beliau dengan terkait, khususnya itu pembukaan makam Rawat Rate ya, di wilayah Kelurahan Rawat Rate. Yang kedua, rute Transjakarta ya, yang sempat terhenti ya, karena memang kendalanya lokasi akses itu tidak mendukung. Nah, dengan berhentinya
transportasi sejak tanggal 11 ya atau Juni kemarin masyarakat mengeluh. Akhirnya dievaluasi oleh teman-teman perhubungan dilihat rutenya sampai mana ya. Kita udah tetapkan sampai jembatan. Sampai jembatan balik lagi masuk ke komplek DPR. Nah, jadi tidak masuk ke dalam sampai trans rusun karena memang jalannya tidak mendukung. Karena sempat ada 2 kali kejadian ya, mobil itu terperosok. Nah, karena aspalnya sudah kayak lumpur ya, rusak. Sehingga teman-teman Transjakarta mengambil keputusan kita stop dulu. Lalu diadakan evaluasi. Insya Allah akan segera, walaupun tidak sampai ujung, sampai rusun, tapi sangat dekat, sehingga rusun atau pengguna bisa akses langsung dekat lagi. Ya. Yang kedua, permasalahan jalan tembus ya, jalan tembus itu dari pik Penggilingan ini, para usaha kecil sampai ke Jatinegara Indah. Yang ini memang sudah puluhan tahun dinantikan warga, gitu loh. Nah ini jembatan. Kalau itu terbangun dan itu sangat dimimpikan oleh warga, ya. Baik kelas bawah maupun kelas atas itu, karena itu akses, sehingga orang tidak berputar jauh, lebih mudah untuk menuju jalan yang diinginkan gitu. Terus jalan ke Rusun Pulau Jahe juga ya, di dalam nanti akan dibahas khusus karena itu menyangkut komplek perumahan. Perumahan yang notabene pengembangnya itu Saranajaya. Jadi Pemda DKI juga BUMD DKI. Nah itu nanti teknis akan dikondisikan oleh Pak Ketua Dewan Pak Saroni dengan instansi di tingkat provinsi. Terus kita juga ada yang namanya destinasi Batu Penggilingan ya, karena Penggilingan ini kenapa dinamakan Penggilingan? Karena ada situs batu yang berupa batu penggilingan, itu yang menjadi dasar pemberian nama Kelurahan Penggilingan, dan ini akan terus diangkat. Sudah 2 kali diadakan event, tapi kok belum ada feedback dari pemerintah. Mungkin tadi saya sarankan ke Pak Sori akan membuat lembaga, ya lembaga batu penggilingan atau apa yang memang dikondisikan sehingga kita bisa join, karena B2B-nya bisa. Kalau B2B-nya dengan warga kayaknya kita belum bisa ya. Terus Jaklingko melewati RW 8 ya, jadi mungkin Jaklingko itu transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah. Nah, kalau memang ternyata akses Jaklingko yang sudah ditentukan itu harusnya dievaluasi rutin. Jangan sampai TSO yang sudah dibebankan ternyata hasilnya tidak ada. Nah, bisa dialihkan ke tempat yang lain. Nah, ini ada usulan untuk melewati RW 8 dan Kampung Jembatan untuk Jaklingko. Iya. Nah, kalau ternyata ke sana tidak efektif, ya bisa dialihkan atau dibuka yang lain. Saya rasa itu. Hasilnya semuanya akan diproses, akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan. Dan harapan kami, karena ini memang sudah lewat di bulan mengusulkan musrenbang. Kalau kita kan cuma bisa mengusulkan musrenbang ya Pak ya. Ya kita punyanya kalau lurah camat itu musrenbang, tapi kalau khusus dewan kan dia punya akses lain gitu, jalur lain. Nah ini berharap untuk Bang Saroni jangan bosan-bosan ya menata sebuah lingkungan. Kalau tidak konsisten, yang butuhkan konsisten dan sistematis ya bisa berjalan. Jadi sebetulnya hari ini tuh saya menebalkan apa yang sudah kita laksanakan beberapa waktu lalu. Ya tentu pembangunan ini kan harus berkelanjutan dan kita melibatkan pemerintah untuk merealisasikan itu. Ya, yang pertama kita tadi mencoba membahas Transjakarta. Ya, jadi Transjakarta itu 1 bulan lalu memang sudah masuk ke Jalan Kalibuaran. Jalan Kalibuaran yang itu melayani masyarakat RW 7 sepanjang Kalibuaran, kemudian Rusun Pulau Jahe. Ya. Namun beberapa waktu lalu ini terhenti ternyata penyebabnya itu jalan yang rusak, ya, yang berada di lingkungan Rusun Pulau Jahe, dan sangat beralasan karena memang ya pihak ketiga yang menyelenggarakan angkutan itu ya pasti rugi lah, mobilnya rusak segala macam.
Dan tentu nanti di sini pemerintah akan mencari solusi, ya, memperbaiki jalan yang rusak, dan itu tentu butuh proses. Sedangkan kebutuhan Transjakarta harus ada terus, ya. Orang penduduk rusun Pulau Jahe, rusun Penggilingan masih memerlukan angkutan mini trans, ya. Sehingga jadi kita memutuskan supaya pelayanan itu sampai jembatan Kalibuaran yang ada di RT 17, ya. Dan insya Allah nanti tanggal hari Senin, ya, minggu depan itu sudah mulai beroperasional. Ya. Kemudian hal yang kedua, bahwa di Kecamatan Cakung 7 kelurahan ini, ya, untuk diketahui baru hanya 2 TPU loh yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi sangat minim sekali. TP Penggilingan dan Cakung Barat. Ya. Jadi apalagi sekarang keduanya sudah penuh. Ya. Nah, memang ada beberapa, hampir di setiap kelurahan itu ada TPU milik warga sendiri, ya. Bukan TPU, ya. Itu pemakaman milik keluarga, gitu. Sehingga kalau yang mau burin di situ, ya berbayar, kan kisaran 2-7 juta ada itu, sehingga itu kan menyusahkan masyarakat, ya. Nah, ini pemerintah tidak hadir di situ, yang harusnya merupakan bagian pemerintah bagaimana bisa melayani masyarakat. Nah, setahun yang lalu itu udah kita gagas ada sebuah pemakaman di Rotrate, dan hari ini sudah jadi, sudah jadi dan siap dipakai. Kita harapkan dalam awal bulan Juli 2025 ini itu bisa dipakai, ya, setelah diresmikan oleh Gubernur. Kapasitasnya berapa, Pak? Itu sekitar 900-an makam, ya, dari 1,2 hektar yang ada. Itu sangat membantu masyarakat lah, ya, terutama masyarakat di Kelurahan Rotrate, Jatinegara, dan Kelurahan Penggilingan yang berdekatan dengan lokasi tersebut. Tanahnya tanah Pemda, karena itu TPU, ya. TPU kita mungkin berikan nama TPU Rotrate nanti. Jadi itu solusi lah buat masyarakat yang hari ini mereka ada yang meninggal, nggak kesusahan lagi, atau dimakamkan tapi tempat yang jauh, ya, sehingga satu hari dia berziarah lokasinya menjadi dekat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang menjadi usulan kita sepanjang waktu itu udah 1-2 tahun ini, tetap kita semangat untuk mengajukan satu jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Penggilingan dengan Kelurahan Jatinegara. Jalan tembusnya, dan itu sangat membantu masyarakat dan pasti menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Lalu lintas menjadi mudah, anak sekolah, kerja, dan lain-lain itu menjadi mudah dengan adanya jembatan. Lokasinya di mana, Pak? Itu di daerah di dekat Kelurahan Penggilingan, nyebrang. Ya, dari Kelurahan Penggilingan tuh ke arah perumahan Jatinegara Indah. Ya. Dan itu jika pemerintah membangun tidak memerlukan pembebasan lahan, sehingga hanya perlu menganggarkan pembangunan saja, ya. Itu coba nanti kita tebalkan dengan mengajukan surat, kemudian koordinasi lebih lanjut. Yang keempat, ya, yang keempat itu, ya, seperti beberapa tahun lalu, ya, kita di Penggilingan ini, ya, masyarakat mungkin sudah tahu ada satu situs peninggalan Batu Penggilingan. Nah, itu kita juga sudah buatkan monumennya, ya, tempatnya di mana situs Batu Penggilingan itu kita simpan. Ada di RT 10 RW 7 Penggilingan, ya, di Jalan Kalibuaran. Dan kita koordinasi dengan Dinas Pariwisata, dan itu sudah mendapatkan pengesahan SK dari Gubernur bahwa itu sebagai salah satu peninggalan bersejarah. Maka kita buatkan bangunannya juga, yang bangunan itu sendiri juga bermanfaat buat anak-anak belajar dan kegiatan lain. Nah, selanjutnya saya ingin membuat satu wisata baru, gitu, ya. Gitu. Ya, salah satunya wisata air. Tentu nanti ujungnya itu akan berdampak secara ekonomi. Ya. Begitu kita buat sebuah kegiatan, ada satu destinasi wisata, maka masyarakat sekitar itu bisa berjualan, kemudian meningkatkan perekonomian wilayah Kalibuaran ini. Dan tentu sekali lagi kita juga meminta dukungan pemerintah supaya ini bisa terrealisasi.
Nah, bagaimana konsep itu? Ya, konsep itu dibuat. Nah, saya hari ini telah meminta Dinas Pariwisata membuat konsep. Sudah jadi ya. Sudah jadi konsep itu. Ada nanti halte-halte, ada nanti dermaga, ada nanti perahu air kita buat. Jadi dampaknya sangat luar biasa ya, kebersihan lingkungan, air menjadi bersih, lingkungan tertata, juga menjadi rapi. Nah, bagaimana dengan pendanaan? Itu bisa saja dari APBD atau CSR. Ya, itu nanti kita coba bicarakan apakah kita menggunakan CSR. Yang penting hari ini kita sudah berbuat ya. Pemerintah sudah berbuat. Pemerintah sudah membangun jalan menjadi lebih bagus, kemudian pemerintah sudah membangun trotoarnya, pemerintah juga sudah membangun halte-halte dan Transjakarta sudah keren. Ya, tinggal nanti bagaimana langkah selanjutnya menjadikan Kali Buaran ini menjadi destinasi wisata. Saya kira itu 4 hal yang kita bicarakan secara serius. Kemudian satu lagi ya, mengenai jalan yang menuju Rusun Pulau Jahe. Rusak parah. Itu sekitar 800 meter dan persoalannya adalah tanah itu berada di bawah Saranajaya, bukan di bawah Bina Marga, sehingga memang ada satu proses yang harus lurus, kemudian Bina Marga merencanakan pembangunan jalan tersebut. Saya kira itu saja, tadi yang hadir sudah lengkap lah dari SKPD terkait, kemudian ada camat, ada 2 lurah kita undang tadi, Lurah Rawaterate dan Lurah Penggilingan. Karena itu mungkin nggak lama lagi lah ini kita ke jalan, kita buat rapi, sehingga itu yang bisa kita berikan kepada masyarakat supaya ini juga bermanfaat ya, kita bekerja dan camat, lurah dan SKPD lain juga memang bersemangat dan antusias supaya ini bisa terrealisasi.